Say the more we drink special amber, special amber, special amber. More we drink special amber, and the happier we shall be. Say the more we laugh together, together, together. More we talk together, and the happier we shall be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ATF Podcast, jumpa lagi bersama saya Lita di acara ATF Podcast. Nah kawan, saat ini paradigma perkembangan sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mahal. Padahal sekolah yang mahal ini belum tentu menjadi tolak ukur menjadi sekolah yang berkualitas. Nah kali ini saya akan berbincang dengan pendiri sekolah alam yang ada di Kota Batu yang sangat prihatin dengan pendidikan di desanya. Penasaran? Yuk kita langsung sambut saja Mas Luhur Suseno, pendiri sekolah alam Syopur. Ya, Mas, sudah lama Mas tinggal di Desa Tulungrojo ini, Mas? Sudah lama, dari lahir udah di desa sini. Berarti gitu. Asli dari sini ya? Asli dari sini. Iya. Mas, ini kan apa sih inspirasinya itu kok mendirikan sekolah alam Syopur? Oh, itu di tahun 2022 setelah COVID. Nah, waktu itu kan saya jualan bakso, ya kan, masih ngelayanin gini-gini lah. Waktu itu yang nongkrong itu ibu PKK. Ibu PKK yang merujutnya di dusun sini gitu loh. Itu ada Bu Konit Insafi, itu PKK dari kecamatan juga. Terus Bu Titi itu komite sekolah di sini, sama Bu Risa itu kepala dusun di sini gitu loh. Ngobrol-ngobrol. Mereka sepertinya ngobrol tentang pendidikan di sini kok gini sih gitu loh. Siswa kelas 6 yang mau ke SMP. Nah, ini banyak yang nggak bisa matematika, perkalian dan sebagainya loh. Jadi kayak itu, terus mereka beliau-beliau ini menembak saya gitu loh. Mas Samen gak mau tak ngelesi arek-arek gitu loh. Mau tak gak mau ngajarin teman-teman gitu loh. Karena apa ya? Akhirnya aku rada bengong. Ya udah Bu, gak apa-apa. Saya bisa hari Minggu Bu gitu. Nah, waktu itu langsung hari Minggu di belakang rumah di gazebo, saya izin ke Bu Titi sebagai komite sekolah. Ya udah Bu, gak apa-apa. Saya minta tolong buat yang teman-teman kelas 6 buat diajak, yang lain juga diajak sekalian gitu semua. Nah, alhamdulillah waktu di hari Minggu itu, seingat saya itu tanggal 6 Maret 2022, banyak yang hadir, itu sekitar 25-an segitu. Nah, kita perkenalan dulu lah, gak langsung kita ngelesi enggak. Jadi perkenalan, kita dari supir gini, kita mau membantu adik-adik semua. Nah, udah perkenalan, kita coba tes, kita permainan perkalian gitu awalnya gitu. Jadi cuman perkalian yang nggak terlalu susah sih menurut saya. Jadi kayak sebatas perkalian cepat, 6 kali 6, 8 kali 8. Dan mereka semua nyun sewu ya, itu susah gitu loh. Dan wah, ini masalah yang serius sih menurut saya gitu loh. Gitu. Terus kita coba tanya, terus teman-teman semua ini yang kalian nggak bisa pelajaran apa aja gitu. Yang mereka bilang pelajaran yang nggak bisa itu IPA sama bahasa Inggris dan matematika itu misalnya. Akhirnya kita ya udah di sekolah alam Syopur ini kita fokus ke ketiga materi itu buat persiapan mereka ujian. Itu kita targetkan itu aja dulu, straight gitu. Itu awal-awal kita. Ya terinspirasi karena masalah. Oh, berarti ini tuh awalnya nih Mas Luhur ini kayak mengajarkan anaknya tuh les biasa gitu ya Mas biasa. ya, les matematika sama IPA gitu ya Mas ya. Oh, terus akhirnya lama-lama membuka lah sekolah alam ini ya, karena memang di Desa Tulungrojo ini tuh kan memang ini sahabat ATF Podcast perlu diketahui ya, ini kita tuh lagi podcast di tempat ke rumah dari Mas Luhur ini tuh memang suasananya tuh masih alamnya nih terasa banget gitu loh. Jadi memang akhirnya tuh Mas Luhur ini mendirikan sekolah alam kayak gitu. Nah, arti nama Syopur itu apa sih Mas? Jadi arti nama Syopur itu dari permainan ABC dasar. Awal saya terinspirasi kayak gitu.
siji, loro, telu. Sopir A, B, C, D, E. Nah, dari permainan ini kita bisa belajar bahwa media pembelajaran itu gak harus dengan alat yang bagus, yang modern. Dari tangan kita itu kita bisa belajar kayak gitu loh. Kita sesederhana itu gitu loh. Dan itu kalau mau ikut permainan itu, adik-adik semua itu harus punya pengetahuan gitu loh. Nama-nama hewan, terus nama-nama buah, kayak gitu. Akhirnya yos kita, karena kita konsepnya juga sekolah alam dan kita inginnya belajar dari sederhana aja, kita bisa belajar kayak gitu. Jadi sebelum saya buka sekolah alam ini saya bersama adik saya itu Jaduk Dananjaya, dia juga dari PLS, pendidikan luar sekolah di UM. Sebelum itu kita ngobrol, aku sama Jaduk itu ngobrol, iki apa lagi gini, ayo coba gaya sekolah gaya gratis gak apa-apa gitu loh. Cuman itu sebatas konsep rencana gitu loh, planning. Nah, ditembaknya ketika ditembak sama ibu PKK ini gitu loh. Ya udah sekalian wis kita buka gitu. Berapa Mas saat ini yang ikut sekolah? Kalau untuk yang sekarang ini Darul Hidayah, seolah ini karena kita akhirnya yang dulu kita merucut cuman di dusun sini, kita buka secara umum karena banyak permintaan dari ibu-ibu yang lain. Mas, anakku jaan lah Mas, apa sih kok gak dijaan gini. Kita buka umum lah, ini sekitar kalau saya total hampir 40 ya 45-50 yang kemarin data. Dari warga daerah sini atau luar? Lebih ke desa Tulungrejo, ketambahan ada yang dari Dusun Payan. Dusun Payan itu Desa Punten. Desa Punten. Itu ada 4 siswa yang ikut. Gitu. Nah, ini kalau cara bergabungnya ke sekolah alam ini gimana Mas, anak-anak ini? Caranya itu Mendaftar online atau bagaimana? enggak, kalau adik-adik pengen join, ya udah langsung ikut aja gak apa-apa gitu loh. Kalau yang perjalanan ini mungkin secara kronologis ya. Iya. Kalau dari awal di sekolah alam itu dari kelas 6 dulu. Kelas 6 kita fokus, mereka udah lulus masuk SMP, kita buka langsung 3 kelas. Kelas 4, 5, 6 gitu. Khusus untuk dusun sini aja dulu gitu loh. Karena gini, nyun sewu, ada image dari orang luar. Kalau dusun sini itu apa ya? Secara pendidikan ya kayak gitulah. Tapi kalau menurut saya pribadi, siswa di sini itu banyak potensi aslinya gitu loh. Cuman masih bingung arahnya kemana gitu. Nah, Mas. gitu. Ada beberapa satu siswa, dia itu kelas 4, tapi matematikanya itu bagus banget, Mbak. Gitu loh. Bagus. Itu mengalahkan yang kelas 6 sampai. Aku coba perkalian cepat, yang paling cepat nanti dapat hadiah, itu selalu dapat suara gini tas kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ini mana mengembang ini. Iya, Jadi nggak apa-apa. Jadi kelas 4, 5, 6 itu siswanya ada sekitar 36-an. Itu nggak semua ikut emang. Jadi saya di sini di Super itu nggak mewajibkan semua harus ikut gitu, nggak. Kalau kalian mau les secara gratis, secara gini, monggo nggak apa-apa. Cuman di sini untuk secara fasilitas nggak seperti les-les yang di lain kayak gitu, yang harus ruangan ber-AC kayak gini nggak kayak gini. Memang lebih konsepnya memang ke alam gitu ya Mas. Ngonten. Iya, Mas, ini kan sekolah alam ini kan apa sih bedanya dengan sekolah alam lainnya itu Mas? Kalau menurut saya pribadi, ini saya nggak pernah melihat sekolah alam yang lain, jujur. Ya udah, kita sekolah alam kita berjalan aja dulu, teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa memaknai alam itu seperti apa, tanpa fasilitas yang apa ya modern, tapi dengan alam kita bisa belajar kayak gitu. Untuk anak-anaknya nih Mas, di sekolah alam Sobyur ini tuh diajarkan apa saja sih Mas? Kalau untuk misinya Sobyur itu ada 3. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua tentang budi pekerti, yang ketiga tentang alam. Nah, ketiga konsep ini harus masuk ke semua agenda Sobyur. Contohnya gini, misalkan acara les berlangsung kayak gitu. Acara les berlangsung, siswa yang datang, nah untuk yang panitia, volunteer dan guru, itu semua harus menyambut.
Dari sini budi pekerti masuk gitu loh. Dari sini pendidikan karakter itu juga masuk udah. Gitu, menyambut, menata sandal. Dan nggak boleh ada yang megang HP. Nggak boleh. Kalau ada yang megang HP itu langsung saya tegur. Oh. Gitu. Iya, iya. Ini juga apa ya? Kita mengajarkan, tapi kita harus bisa memberikan suri teladan yang baik gitu. Nah, untuk yang alamnya kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Terus kita bisa menghargai alam. Kita bisa apa ya? Langsung kalau istilah orang-orang sensorik ya. Iya, iya. Langsung gak pakai sandal, gak pakai sepatu, kita langsung main ke alam kayak gitu. Gulung-gulung, outbound dan sebagainya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, kurikulum dari sekolah alam ini tuh bagaimana ya? Soalnya kan kalau kita sekolah dengan sekolah yang normal biasa itu kan pasti ada kurikulum pembelajaran ya. Nah ini kurikulumnya di sekolah alam ini gimana Mas? Kalau kurikulum dulu itu, ini yang dari tahun 2022, kita kurikulumnya mengikuti kurikulum dari sekolah. Karena kita fokusnya di dusun sini, terfokus ke kurikulum di SD sini. Kita pinjem, gitu, kita memperbaiki. Yang paling susah mata pelajaran apa? Penyampaiannya seperti ini. Ya udah kita belajar dengan bagaimana perkalian cepat, bagaimana kita menanam toga dengan botol bekas yang kita lukis, yang kita kasih nama kayak gitu. Mas, dari sekolah alam ini nih Mas, anak-anaknya ini apa sih Mas dari yang didapat dengan bersekolah di sekolah alam Sopir ini Mas? Ini yang bisa menilai orang lain ya menurut saya. Ini penilaian orang lain. Kalau dari ya alhamdulillah dari ibu-ibu di sini itu syukur banget gitu loh, diadakan les. Itu karena teman-teman akhirnya untuk yang ujian bisa melaksanakan dengan baik gitu ya. Untuk yang waktu itu kelas 6 dan alhamdulillah banyak yang langsung lanjut SMP gitu loh. Tuh, jangan sampai karena nilai jelek akhirnya gak sekolah, angon sapi, kayak gitu. Iya. Udah jalan semua kayak gitu. Iya. Mas, kalau sekolah alam Sopir ini tuh apa ya, maksudnya berapa lama sih Mas untuk mengikuti sekolahnya ini? Apakah sama dengan sekolah lain? Misal saya ngikut sekolah di SD negeri gitu ya, apakah pulang sekolah terus ibaratnya les terus ke belajar di sekolah alam Sopir atau event-event tertentu aja nih Mas? Enggak, jadi yang itu diadakan setiap seminggu. Kalau yang tahun 2022 itu seminggu 2 kali. Itu hari Jumat sama Minggu. Tuh, kalau Jumat itu jam 1. Terus kalau Minggu biasanya jam 8 kayak gitu. Jam 8 sampai jam berapa itu Mas gitu tuh? Biasanya sampai jam 11 kayak gitu. Kalau satu mata pelajaran? Bisa 2, bisa 1. Kita lihat kondisi teman-teman, terus pencapaian teman-teman di sekolah itu seperti apa, yang susah itu seperti apa kayak gitu. Itu yang untuk yang tahun ini itu seminggu 1 kali. Mas, kan ini ada pengajarnya juga ya. Ini Mas Luhur ini juga ngajar juga? Ya. Ngajar apa nih Mas? Tadi bilang sih matematika sama IPA ya? Iya. Nah ini apakah pengajarnya ini dari mana aja nih Mas? Kalau awal-awal kita buka sekolah alam, aku langsung ngajak teman saya. Langsung ngajak teman saya sama saudari saya. Itu dari itu Mbak Winnie, itu saudari saya, dia buka les-lesan. Buka les-lesan. Aku minta tolong, Mbak Win, ini aku kayak gini. Ya gak apa-apa, tak bantu kayak gitu. Akhirnya membantu, itu juga mengajari saya cara mengajar yang baik itu seperti apa gitu. Akhirnya aku juga ikut les, dampingi. Jadi waktu itu pengajarnya ada, awal-awal itu seingatku ada 4. Ya udah kita perkenalan, kita langsung bagi kelompok. Jadi aku bisa megang nama anak, yang lain juga kayak gitu. Kalau saat ini dari mana Mas? Kalau dari saat hari ini itu dari teman-teman UM gitu. Berarti sudah partner dengan UM ini Mas? Ya, teman-teman beberapa, tapi kalau event selesai berarti udah selesai kayak gitu. Kalau yang dulu yang di tahun sebelumnya itu habis teman-teman, ya habis dari Mbak Winnie dan sebagainya.
aku langsung buka open volunteer gitu loh. Oh, jadi Itu pertama dari- open volunteer dulu, kemudian pembukaan sekolah alam software gini ya, pendaftaran gitu ya Mas ya? Yang pertama itu diundang Bu Titi yang kelas 6 itu, terus dengan yang ngajar itu teman-teman saya. Habis itu karena teman-teman saya juga punya kegiatan, skripsi dan sebagainya, akhirnya saya buka open volunteer gitu loh. Lah open volunteer itu dapat 5 orang, itu anak-anak muda di Kota Batu. Ya, itu. Mas, dengar-dengar ini kan Mas Luhur ini kan juga sebagai apa ya, pengusaha kuliner juga nih. Nah, ini gimana nih Mas membagi waktunya nih antara usaha kuliner dengan ngajarnya nih Mas? Kalau bagi waktu, yang pertama emang kewalahan Mbak, jujur. Aku kewalahan, tapi karena ini udah berjalan dan aku juga melihat teman-teman, adik-adik juga kasihan, ya setelah beraja jalan semua gitu loh. Pernah sampai, ini cerita, jadi waktu hari Minggu teman-teman udah dateng, yang teman-teman dari adik-adik kan harusnya jam 8, mereka jam 7 udah datang. Dan aku harus prepare gitu loh. Ya, Prepare usaha kuliner. usahanya. Usaha. Ya udah wes kita nyambi. Iya. Ya udah adik-adik sini aja dulu gini. Kan kewajiban harus menyambut, jangan sampai mereka bengong, jangan sampai mereka bermain sendiri, terlebih main ke sungai gitu loh. Sampingnya kan Sungai Berantas gitu loh. Iya, iya, iya. Ini bahaya gitu. Bahaya loh. juga ya Mas ya. Jadi gitu. Ya wes. Sampai aku waktu ngeles. Nah, ternyata ada orang yang beli. Oh, Ya wes aku lari ke atas. Mas, ini saya pengen denger nih pendapatnya Mas Luhur nih. Banyak masyarakat itu kan masih memegang prinsipnya itu bahwa anak itu mempunyai titel atau ijazah. Nah, ini gimana menurutnya Mas Luhur nih melihat untuk anak-anak yang di sini nih Mas? Kalau menurutku dari anak-anak itu gak terlalu memandang itu sih Bu. Gak terlalu memandang kayak gitu. Mereka yang aku lihat, yang kita ajarkan juga, ya benar mereka matematika emang gak bisa gitu. Tapi karena itu tuntutan dari sekolah, Iya. kita harus bisa memberikan motivasi. Padahal non akademisi mereka itu bagus. Jadi aku lihat, asini lek bal-balan ya tegas, sepak bola tegas, terus tenis meja, terus ada yang tari, menari itu, terus apa jenenge kesenian, seni budaya, mereka bagus gitu loh. Tapi karena hal-hal kayak gini yang gak terwadahi, jadinya ada image, sekolahmu gak pinter kayak gitu loh. Sebenarnya di Kota Batu ini tuh juga sudah ada sih Mas, kayak sekolah sepak bola, kemudian mungkin belum ada yang mengarahkan ke sana gitu loh. Nah, bener. Kayak gitu. Jadi di sini di satu sisi saya senang juga dari Mas Luhur ini, actionnya ini udah langsung mendirikan sekolah alam gitu loh. Jadi mengajarkan anak-anak itu matematika, kemudian mengajarkan alam juga kayak gitu sih. Nah, untuk anak-anak nih Mas yang dari sekolah alam Sobior nih ya, untuk anak-anak yang punya bakat tadi tuh Mas. Nah, ini itu gimana Mas? Kan mohon maaf mereka kan terkendala dengan ekonomi juga ya. Nah, ini bagaimana Mas? Ini untuk yang di tahun ini aku sudah cari tempat gitu loh buat teman-teman gitu, juga membantu untuk mengarahkan bakatnya gini kita tampilkan kayak gitu. Nah ini momen-momen yang bagus itu sekarang hari ini itu yang karena ada pensi. Nah ini langsung ke filter, teman-teman gini yang konsen emang yang dari tahun 2022 sampai sekarang mereka konsennya di bidang itu kelihatan. Anak ini kayak gini. Atau salah satu siswa kayak gitu. Yang di tahun kemarin gak bisa nari, latihan juga di sekolah alam, hari ini tampil lagi gitu loh. Dan tariannya lebih banyak gitu loh gerakannya kayak gitu saya amati. Ya, Mas, untuk sekolah alam Sobior ini tuh sudah mendapat dukungan belum Mas dari pihak lain? Kalau menurut saya yang paling mendukung kalau pihak itu lebih ke ibu saya. Ibu Konit itu yang saya bilang tadi PKK itu tadi. Itu yang paling dukung. Meskipun nyun sewu ya, pendanaan dari luar dan sebagainya itu masih
Ya udah kita berjalan aja dulu, kita mengajar, kita apapun itu kita coba kita berpikir kreatif, apa yang ada di alam itu yang bisa kita gunakan gitu loh. Jadi gak usah terlalu, kalau menurut saya pribadi ya gak usah meja yang bagus terus alat yang lengkap dan sebagainya. Kita coba memegang apa yang ada di alam gitu loh. Kita fokusnya ke situ. Bukan maksud iki gak bondo, enggak kayak gitu. Emang kalau menurut saya pribadi ya gitu ya, dari alam kita bisa belajar banyak hal gitu loh. Mas, terakhir nih Mas, apa sih untuk harapan kedepannya Sekolah Alam Sopir ini Mas? Kalau harapan saya dari yang pertama, gak apa-apa ya, Ya. harapan gak harus satu kan. Iya. Yang pertama, harapan untuk siswa yang udah mengikuti supir, mereka bisa berkembang, maju, dan bisa menginspirasi yang lain kayak gitu. Mereka bisa memunculkan, bisa membuat supir-supir yang lain kayak gitu. Kayak gitu sih. Yang kedua, untuk yang komunitas yang saya bentuk ini, saya bentuk dengan saya jatuh gitu. Ini juga bisa berkembang dan bisa menginspirasi orang-orang yang lain kayak gitu. Mungkin ada kata-kata yang perlu disampaikan untuk anak-anak Sekolah Alam Sopir nih Mas? Untuk anak-anak? Iya. Yang pasti belajar dari belajar jadi karakter yang baik dari alam kayak gitu. Itu sih, kita menghargai alam, kita bersyukur kepada alam, kita terus generasi teman-teman adik-adik semua ini bisa menjaga alam, terlebih dari alam Kota Batu ini kayak gitu. Nah, sahabat ATF Podcast, itu tadi adalah perbincangan saya dengan Mas Luhur Susono selaku pendiri Sekolah Alam Sopir, dan sangat menginspirasi sekali ya, karena metode pembelajarannya ini dengan melibatkan alam, dan yang penting dari anak muda ini adalah action dulu, baru nanti setelah itu belakangnya itu dipikir belakangan. Nah, sangat menginspirasi sekali ya. Nah, untuk sahabat ATF Podcast, jangan lupa untuk terus tonton full versionnya di ATF Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dah. Terima kasih Mas Luhur. Sama-sama, terima kasih banyak. The more we love together, more we talk together, and the happier we shall be. 'Cause your friend is my friend is your friend. More we love together, and the happier we shall be.